Gelsen, kalau Anda lihat begitu ya, analisa Anda sendiri bagaimana melihat pergerakan IHSG di hari ini yang bahkan ambruk hingga 3%. Bahkan kalau kita lihat dalam sepekan saja, tidak sehari pun IHSG bisa bernafas lega. Dalam sepekan sudah melemah 5%. Sebetulnya faktor apa sih yang menekan IHSG sampai bahkan terlempar ke level psikologis 7.100-an? Oh ya, kalau misalnya kita lihat sebenarnya ini udah beberapa kali juga sebenarnya aku ngomong di sini bahwa kita tuh di IHSG itu harus support yang paling cukup perlu dijaga itu sebenarnya di level 7.500. Kenapa? Halo Sobat Market, selamat datang kembali di Mata Market, tempat kita buka mata biar paham arah ekonomi dan nggak gampang salah langkah. Hari ini kita bakal bahas kondisi terbaru. IHSG yang di sesi 1 mengalami penurunan. Pertanyaannya sekarang, kenapa IHSG turun? Apakah ini efek dari rupiah yang melemah? Dan apakah ini tanda bahaya? Atau justru peluang? Kalau kita lihat pergerakan hari ini di sesi 1, IHSG terlihat langsung mendapat tekanan sejak awal pembukaan. Harga tidak menunjukkan kekuatan untuk naik, bahkan cenderung turun secara perlahan tapi konsisten. Ini menandakan bahwa tekanan jual masih dominan, minat beli masih tertahan. Market sedang dalam kondisi wait and see. Salah satu faktor utama hari ini adalah darah pelemahan nilai tukar rupiah. Ketika rupiah melemah terhadap dolar, itu biasanya memberikan dampak besar ke pasar saham. Kenapa? Karena investor asing mulai berhati-hati. Saat rupiah melemah, nilai aset mereka ikut tergerus, risiko meningkat, dan biasanya mereka mulai menarik dana. Akibatnya, terjadi outflow dana asing. Tekanan jual meningkat, IHSG juga ikut turun. Sekarang kita masuk ke technical area support terdekat IHSG saat ini berada di 6.700 sampai 6.800. Mampu bertahan di sini. Ada potensi pantulan. Kalau tidak, kemungkinan lanjut turun. IHSG bisa turun ke 6.500 sampai 6.006. Jika tekanan masih berlanjut, ratus ini sudah masuk zona yang lebih dalam, biasanya mulai menarik perhatian investor jangka menengah. Support kuat berada di 6.300 sampai 6.400. Ini adalah area krusial. Kenapa? Zona psikologis area akumulasi besar, sering jadi titik balik market. Kalau sampai sini, ini adalah area yang harus kita perhatikan. Kalau IHSG, biasanya market mulai stabil. Di kondisi seperti ini, banyak trader mulai panik, banyak yang cut loss, banyak yang takut entry. Padahal, di saat seperti ini, seringkali justru smart money mulai masuk. Sekarang pertanyaan penting, apakah ini peluang? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kalau kamu masuk tanpa analisa, bisa jadi jebakan. Tapi kalau kamu sabar, bisa jadi peluang bagus. IHSG bisa mulai rebound jika rupiah mulai stabil, tekanan jual berkurang, volume pembelian meningkat, muncul candle rejection. Kalau ini terjadi, itu tanda awal pembalikan arah. Selain rupiah, kita juga harus lihat global. Suku bunga tinggi, inflasi, kondisi ekonomi dunia. Kalau global masih negatif, IHSG biasanya ikut tertekan. Biasanya yang paling kena, perbankan, properti, consumer. Karena sektor ini sensitif terhadap kondisi ekonomi dan mata uang. Kalau kamu trader, jangan entry saat market turun tanpa arah. Tunggu di area support, gunakan konfirmasi, dan pasang stop loss. Kalau kamu investor, fokus jangka panjang yang sering terjadi. Jangan panik saat turun. Jangan FOMO saat naik, tidak punya plan. Jangan masuk karena ikut-ikutan. Ini yang bikin banyak orang rugi. Jadi kesimpulannya, IHSG turun di sesi 1 hari ini dipengaruhi oleh pelemahan rupiah, sentimen global, tekanan jual investor, tapi market belum selesai. Selama support masih bertahan, peluang rebound tetap ada. Sobat Market, dalam market, yang penting bukan cepat, tapi tepat. Tetap sabar, tetap disiplin, dan jangan biarkan emosi menguasai keputusan. Kalau kalian suka konten seperti ini, like, subscribe, aktifkan loncengnya, biar nggak ketinggalan update dari Mata Market. Tetap buka mata, paham. Bisa mulai cicil di area bawah, jangan all in. Episode berikutnya, di mana kita nggak cuma lihat, tapi membaca pergerakan ekonomi dunia.